Halo semuanya, selamat datang kembali di program ini. Hari ini, saya merasa sangat terhormat dapat ditemani oleh Jenderal Harald Kujat, Purnawirawan Bintang 4, yang pernah menjabat sebagai Kepala Angkatan Bersenjata Jerman, Bundeswehr, memegang posisi tertinggi di Angkatan Bersenjata Jerman. Beliau juga pernah bertugas di Komite Militer NATO, yang merupakan posisi militer tertinggi di dalam NATO. Selamat datang to Kongsvestui. Kerikan ke Amafith Vismia into line. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang keadaan hubungan antara Barat dan Rusia. Karena setelah Perang Dingin, ada optimisme besar mengenai hubungan antara Barat dan Rusia. Namun sekarang kita terjebak dalam perang proksi di Ukraina, yang bisa saja meningkat menjadi perang nuklir yang sesungguhnya. Bagaimana Anda melihat hubungan antara Rusia dan Barat bisa memburuk sedemikian rupa selama 30 tahun terakhir? Memang benar bahwa pada dasarnya hubungan setelah Perang Dingin, bahkan sebelum pembubaran Uni Soviet antara NATO dan Rusia dan saat itu masih Uni Soviet telah membaik. Upaya besar telah dilakukan, dan misalnya pada tahun 1990 sudah direncanakan adanya pertukaran timbal balik, dialog, serta pembentukan kemitraan strategis antara NATO dan Rusia. Rusia memang mencari kedekatan dengan NATO, dan kemudian pada tahun 1991, dengan konsep strategi NATO dan Samno, Thina Boy Babal. Dan hal itu kemudian berlanjut, tentu saja melalui perjanjian dasar NATO Rusia, pembentukan Dewan NATO Rusia, baik di tingkat politik, mulai dari para duta besar, menteri pertahanan dan luar negeri, hingga kepala negara dan pemerintahan, maupun di sisi militer. Tentu saja para kepala staf umum, yang setidaknya bertemu 2 kali setahun. Seorang perwakilan militer permanen dari Rusia juga hadir di markas besar dengan staf kecil. Dathaman Bomwen itu, setsin istitsi nailing strand. Saya sendiri juga pernah menjadi ketua Dewan NATO Rusia untuk kepala staf umum. Selain itu, yang sering dilupakan, dalam fungsi tersebut saya juga menjadi ketua Komisi NATO Ukraina untuk kepala staf umum. Dengan demikian, kedua pihak duduk bersama saya di meja perundingan. Dan tentu saja, hal itu juga membuka berbagai perspektif. Nah, mengenai perubahan yang terjadi, harus dikatakan bahwa itu sebenarnya dimulai pada tingkat strategis pada tahun 2002, dengan penarikan Amerika Serikat dari perjanjian ABM. Perjanjian yang sangat penting. ABM sendiri berarti Perjanjian Pertahanan Anti-Rudal Balistik. Itu merupakan pelengkap dari perjanjian tentang sistem strategis antar benua, yaitu sistem ofensif di satu sisi dan sistem defensif di sisi lain. Penambahan ini dimaksudkan untuk memastikan stabilitas strategis nuklir antara kedua negara adidaya nuklir. Dan Rusia memahami hal ini sebagai upaya untuk memperoleh dominasi dan keunggulan di bidang tersebut. Keretakan politik kemudian terjadi pada tahun 2008 dengan diadakannya KTT NATO di Bukares, di mana Presiden Amerika saat itu, Bush, berusaha dengan sangat keras untuk memaksakan undangan bagi Georgia dan Ukraina menjadi anggota NATO. Upaya itu saat itu tidak berhasil, tetapi demi menjaga muka, sebuah perspektif dimasukkan ke dalam komunika bahwa Ukraina pada akhirnya bisa menjadi anggota NATO. Dan kedua peristiwa ini, bagi saya, sebenarnya berupa titik balik dalam hubungan antara NATO dan Rusia. Saya ingin menambahkan, mengapa hal itu demikian? Dua tujuan strategis terpenting Rusia adalah, pertama, menghindari konflik dengan kekuatan nuklir lainnya, yaitu Amerika Serikat. Tujuan strategis terpenting Rusia adalah menghindari konflik militer langsung dengan NATO, yang pada dasarnya juga mengimplikasikan bahwa bisa saja terjadi konfrontasi dengan Amerika Serikat. Kedua tujuan ini selalu menjadi yang paling dominan. Sejak pertengahan tahun 90-an, hal ini telah berulang kali disampaikan oleh Rusia.
Dan saya bisa mengatakan dari pengalaman pribadi bahwa hal ini juga selalu terlihat jelas dalam pembicaraan yang kami lakukan. Pada akhirnya, tujuan ini membuat Rusia berusaha untuk mendorong pengambilan keputusan bersama dalam perundingan tentang Perjanjian Dasar NATO-Rusia tahun 1997, yaitu keputusan bersama mengenai risiko keamanan bagi Rusia maupun bagi NATO. Tentu saja itu tidak mungkin, karena keputusan semacam ini hanya dapat diambil oleh negara-negara anggota. Namun kami menemukan sebuah rumusan yang pada akhirnya tetap membentuk sebuah mekanisme, yaitu mekanisme untuk penanganan krisis dan konflik, juga dengan kemungkinan untuk mengambil keputusan bersama dalam situasi tertentu, di bawah kondisi tertentu. Itu adalah poin yang menentukan. Dan zona penyangga ini, di mana Rusia berasumsi bahwa di zona penyangga tersebut, yaitu di negara-negara bekas Pakta Warsawa atau termasuk Ukraina, bisa muncul konflik krisis yang kemudian dapat mengarah pada konfrontasi militer langsung antara NATO dan Rusia. Itulah kekhawatiran besar. Karena itu, zona penyangga seharusnya dibentuk di sini untuk mencegah hal tersebut. Setelah perluasan NATO, fokusnya tentu saja bergeser ke Ukraina. Jadi, dalam perang yang Stresemann, Rusia berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka kejar selama berdekade. Nah, ketika Rusia menginvasi pada tahun 2022, kita menerima narasi bahwa invasi itu tidak diprovokasi. Ini adalah narasi yang cukup penting karena setelah kita menerima bahwa invasi tidak diprovokasi, artinya setiap negosiasi dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap agresi dan penaklukan. Jadi, satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah kemenangan militer, yaitu mengalahkan Rusia. Apun Anda setuju masih berfilm provokasi dan not race Rusia? Ada dua argumen yang selalu disebut-sebut. Salah satunya sudah Anda sebutkan. Perang itu tidak diprovokasi. Yang kedua adalah, seharusnya ini menjadi perang yang menyeluruh. Artinya, tujuan Rusia adalah menaklukkan seluruh Ukraina. Saya ingin membahas kedua aspek tersebut. Tidak diprovokasi. Ini sebenarnya pertanyaan yang bisa dijawab dengan cukup cepat, tapi saya ingin sedikit menguraikannya. Perang ini memiliki sejarah panjang, dan Jeffrey Sachs baru ini menulis secara sangat rinci tentang sejarah tersebut, beserta hensmu. Sesuai yang harus membahas depth di sini. Deshalb will ich im Einzelnen nicht darauf eingehen. Aber einer der entscheidenden Punkte ist der Putsch. Namun, salah satu poin yang paling krusial adalah kudeta terhadap Presiden Ukraina yang terpilih secara demokratis, Yanukovych, pada tahun 2014, yang diikuti oleh perang saudara di wilayah timur Ukraina, yang terutama terjadi antara tentara Ukraina dan penduduk berbahasa Rusia di sana. Hal ini sangat berkaitan dengan fakta bahwa hak-hak sipil dari penduduk berbahasa Rusia tersebut sangat dibatasi. Kemudian pada tahun 2015 muncul Perjanjian Minsk II, dan dalam perjanjian ini memang diupayakan untuk menemukan sebuah solusi guna menyelesaikan konflik tersebut. Inti dari perjanjian ini adalah bahwa wilayah Donbas diberikan status khusus dalam kerangka negara Ukraina, misalnya hak untuk berbicara dalam bahasa Rusia, melestarikan budaya Rusia, dan sebagainya. Serta hal ini seharusnya dikodifikasikan dalam sebuah amandemen konstitusi paling lambat akhir tahun 2015. Hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah Ukraina. Sebaliknya, justru terjadi sesuatu yang sangat berbeda. Dimulai dengan memodernisasi angkatan bersenjata Ukraina, mempersenjatai mereka, dan memperbesar jumlahnya kembali. Kita sebenarnya telah menguranginya secara signifikan pada awal abad ini, dan sekarang jumlahnya kembali diperbesar. Seperti yang kemudian kita semua dengar dari Ibu Merkel, yang ikut merundingkan perjanjian tersebut, tetapi juga dari Presiden Prancis saat itu Hollande, tujuan sebenarnya bukanlah untuk menyelesaikan konflik ini, melainkan untuk membeli waktu agar angkatan bersenjata Ukraina dapat dipersenjatai. Hal ini harus disebut sebagai sebuah manuver penipuan yang sangat jelas.
Jadi saya akan melompat ke tahun 2021. Pada bulan Desember 2021, Rusia kemudian mencoba meredakan situasi keamanan ini melalui perjanjian tentang pengaturan keamanan, baik langsung dengan Amerika Serikat maupun dengan NATO. Kedua pihak menolak untuk bernegosiasi tentang hal itu. Secara paralel, Rusia kemudian mencoba memberikan tekanan dengan mengonsentrasikan sejumlah besar pasukan di perbatasan Ukraina. Artinya, memang ada upaya untuk menciptakan tekanan negosiasi di sini. Namun, Rusia tidak berhasil. Sebaliknya, situasinya justru memburuk secara signifikan selama Januari dan Februari 2022, dan Rusia kemudian melakukan invasi. Dan sekarang datanglah poin yang sangat penting. Pertanyaannya selalu, tujuan strategis apa yang ingin capai dengan tindakan ini? Jadi, apa tujuan yang ingin dicapai Rusia dengan tindakan tersebut? Sampai hari ini, sebenarnya ada dua pendapat realistis mengenai hal itu. Yang pertama, Rusia ingin terus memberikan tekanan, bukan lagi di luar perbatasan Ukraina, melainkan dengan menduduki sebagian wilayah Ukraina dan memaksa Ukraina untuk bernegosiasi. Saya sendiri memiliki pandangan yang berbeda. Menurut saya, Rusia ingin mencoba menggulingkan pemerintah Ukraina, atau yang sekarang disebut sebagai perubahan rezim, dan memasang pemerintahan yang bersahabat dengan Rusia. Dengan cara itu, pada dasarnya perang bisa dihindari. Mengapa saya berpendapat demikian? Salah satunya karena seluruh strategi operasi militer tidak memungkinkan pilihan lain. Sekitar 170.000 tentara Rusia pada dasarnya telah masuk. Bukan dalam formasi serangan, melainkan mereka masuk sebagai kekuatan pendudukan, melawan tentara Ukraina yang berjumlah lebih dari 400.000 orang, yang dilengkapi secara modern, seperti yang sudah disebutkan, selama 8 tahun, diperlengkapi dan dilatih oleh Barat. Dengan demikian, pendudukan seluruh negara tidak mungkin dilakukan, baik sebagai jumlah yang pendudukan, maupun untuk bisa menang melawan pertahanan Ukraina. Yang kedua, titik-titik strategis didudukan, yang telah harus small, bahwa pertim disekuan. Itu tidak berhasil. Selain itu, beberapa waktu lalu, Presiden Ukraina Zelensky juga telah mengonfirmasi hal ini dalam pembicaraan sampingan di Davos. Ia seharusnya digantikan oleh Medvedchuk. Dia adalah mantan pemimpin oposisi di Verkhovna Rada yang seharusnya menjadi presiden dan dikenal sebagai pro-Rusia. Jadi, penilaian atau narasi bahwa Rusia melakukan serangan tanpa provokasi itu tidak dapat dipertahankan. Dan hal lain bahwa Rusia telah atau masih berusaha, seperti sebagai diklaim, menuduh seluruh Ukraina, itu ada bathrathemis. Tujuan Rusia sekarang sudah berbeda. Pergantian rezim tidak berhasil. Sekarang, Rusia berusaha untuk menduduki 4 wilayah, yaitu Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson, sesuai dengan batas administratif lama. Dan di sini pun ada nuansa yang sangat penting, karena dua republik rakyat yang memproklamirkan diri sendiri, yaitu Donetsk dan Luhansk, memiliki status yang sangat berbeda. Pada dasarnya di sini telah terjadi pemisahan diri, meskipun Rusia kemudian pada 30 September 2022 sejak praktis terutang gebingkren Leisri, Istanbul sebert Itsesa. Sekarang, Anda telah menyebutkan dan mengkritik upaya merusak perjanjian Minsk antara tahun 2015 dan 2022. Namun Anda juga menegaskan bahwa hal ini merusak hukum internasional itu sendiri, mengingat perjanjian tersebut telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, saya juga ingin bertanya kepada Anda tentang negosiasi Istanbul yang dimulai pada awal 2022. Pada bulan Maret 2022, Presiden Zelensky memberikan wawancara kepada The Economist, dan ia memperingatkan bahwa ada beberapa negara barat yang lebih memilih perang berkepanjangan dengan Rusia untuk melemahkan Rusia, meskipun itu berarti kehancuran Ukraina. Namun saya ingin tahu tentang negosiasi Istanbul. Apa yang sebenarnya kita ketahui sekarang tentang sabotas terhadap perjanjian ini?
now about the sabotage of this agreement? Zunächst, es gab ja zwei Verhandlungen. Ada dua pendekatan negosiasi. Pertama di Belarus, 4 hari setelah dimulainya serangan Rusia, dan kemudian negosiasi di Istanbul yang Anda sebutkan. Dalam negosiasi di Istanbul, kedua belah pihak, seperti biasa dalam situasi seperti ini, bernegosiasi dari posisi di mana mereka melihat negosiasi sebagai satu-satunya jalan keluar yang masuk akal. Rusia melakukannya karena upaya yang baru saja saya jelaskan, yaitu untuk melakukan pergantian rezim, tidak berhasil. Dan Ukraina, karena mereka berasumsi bahwa Rusia benar-benar akan melancarkan perang besar-besaran yang tidak akan bisa dihadapi oleh Ukraina. Die Ukraine nicht überstehen würde. Das führte auch zu einer Kompromissbereitschaft. Hal ini juga menyebabkan adanya kesiapan untuk berkompromi di kedua belah pihak. Pada akhirnya, siklus perundingan ini berakhir pada 15 April dengan sebuah kesepakatan mengenai netralitas permanen Ukraina dan jaminan keamanan. Ini sangat penting karena isu jaminan keamanan juga saat ini terus memainkan peran besar. Perjanjian ini sebagian besar sudah dirundingkan. Masih ada beberapa poin di dalamnya yang belum sepenuhnya jelas. Selesai swin fan borden sepakati, itu mana nenggan yang Jerman akan melaksanakan B2Thiban serain senpiu. Ihre Garantieverpflichtungen ausüben würden. Es war ja so, dass in diesem Vertrag dalam perjanjian tersebut memang terdapat klausul tentang jaminan keamanan untuk Ukraina. Negara-negara penjamin seharusnya adalah 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia. Rusia bersikeras bahwa sebelum kasus jaminan itu terjadi, harus ada pemungutan suara di antara negara-negara penjamin, yang oleh Ukraina diartikan sebagai kemungkinan untuk memblokir pelaksanaan kewajiban jaminan dengan hak veto. Namun, ada juga pertanyaan lain, misalnya mengenai Mainz Resenior Ukraine. Auflitamen Marway Bethene. Da gab es unterschiedliche Auffassungen. Es wurden ja auch festgelegt, die Zahl der Großwaffen. Jumlah sistem persenjataan berat dan banyak hal lainnya juga telah ditetapkan. Sebuah perjanjian yang sangat rinci. Yang menentukan adalah bahwa pada dasarnya perjanjian itu sudah hampir bisa diselesaikan, kecuali beberapa poin yang masih diperdebatkan. Dan poin-poin yang diperdebatkan itu, seperti yang baru saja saya sebutkan, seharusnya diselesaikan dalam pembicaraan langsung antara kedua presiden, yaitu Zelensky dan Putin. Prince Manlid and England sin ini jelas dastiger krugebird. Sarah Srismav and with hima regards to the duals then. Keine Zweifel inzwischen mehr. Entscheidend war offensichtlich der unangekündigte. Yang menentukan tampaknya adalah kunjungan mendadak Perdana Menteri Inggris saat itu, Johnson, ke Kiev pada 9 April, di mana ia dengan jelas mengatakan bahwa Barat tidak siap untuk mengakhiri perang. Dan juru runding Ukraina, David Arachamija, yang memimpin perundingan di Istanbul, dia adalah pemimpin oposisi, ketua fraksi Partai Zelensky, yang kemudian juga sempat kembali ke Kiev. Menurut penjelasannya dalam sebuah wawancara, diberitahu oleh Johnson, kalian tidak boleh berunding, teruslah berjuang. Dan tujuan yang terkait dengan hal itu kemudian juga dirumuskan dengan sangat jelas oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu. Amerikanischen Verteidigungsminister formuliert worden, Russland sollte politisch, wirtschaftlich und militär. Rusia seharusnya dilemahkan secara politik, ekonomi, dan militer. Itu adalah poin yang paling penting. Dan alat untuk mencapainya adalah perang ini. Sebenarnya, hingga kini perang ini masih berlangsung, yang merupakan perang proksi antara Amerika Serikat dan Rusia. Nah sekarang, Presiden Trump sudah mengatakan, ini bukan perangnya saya, ini perangnya Biden. Jadi dia tidak lagi mengambil tanggung jawab atas kepemimpinan perang ini. Sekarang, tanggung jawab itu semakin besar Eropa. Jadi perang proksi ini semakin mendang Eropa dan Rusia. Ein Stellvertreterkrieg zwischen Europa und Russland. I remember also the former Prime Minister. Saya juga ingat mantan Perdana Menteri Israel, Bennett, mengatakan hal yang sama, bahwa Amerika dan Inggris melihat sebuah peluang, sebuah tentara yang terdiri dari ratusan ribu orang Ukraina, yang bisa mereka gunakan melawan Rusia. Jadi, hampir terasa bodoh jika tidak menggunakan mereka sebagai proksi, dan malah memilih menerima perdamaian. Tapi saya ingat Anda pernah memberikan wawancara pada Januari 2023, yang menurut saya menarik, karena saat itu,
Anda mengindikasikan bahwa perang sebenarnya sudah kalah, dan Jerman bisa saja akhirnya harus menghadapi Rusia yang sangat marah sendirian. Sekali lagi, ini 2,5 tahun yang lalu. Pada saat itu, semua orang meneriakkan bahwa Ukraina sedang menang dan segalanya, NATO tidak pernah sekuat ini. Bagaimana Anda melihat perkembangan saat itu? Bahwa NATO sedang menuju kekalahan dalam perang proksi ini. Dan juga, Efset semlihompsmoen Andra Yignasaket en Godstrode dalam konteks ini. Itu hanya mau terang sekarang nosebetof teman ponislingas rendah. Jadi, saya bukan satu-satunya yang sampai pada kesimpulan ini. Di Barat, kami terus memelihara ilusi, dan dengan itu juga mempengaruhi sikap pemerintah Ukraina. Kami memelihara ilusi bahwa Ukraina masih bisa memenangkan perang ini, memenangkan secara militer. Yang mana, menurut tujuan resmi Ukraina, berarti mereka akan merebut kembali Crimea dan juga merebut kembali wilayah-wilayah di Ukraina Timur yang kini diduduki Rusia. Itu adalah dan masih tetap sebuah ilusi total. Siapapun yang sedikit memahami strategi, siapapun yang tidak mengambil Smithfield ini, sudah sejak awal sampai pada kesimpulan yang berbeda. Dan saya bukan satu-satunya. Saya ingin mengingatkan di sini tentang Kepala Staf Gabungan Amerika saat itu, Mark Milley, yang mengatakan bahwa angkatan bersenjata Ukraina telah mencapai apa yang secara wajar bisa mereka capai. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dan sekarang harus ada perundingan. Tentu saja, itu juga berarti dia tidak bertahan lama di jabatannya. Tapi dia mengatakannya dengan sangat terbuka. Selain itu, Panglima tertinggi Ukraina saat itu, Jenderal Salushny, juga mengatakan bahwa jika saya berhal, jika lensin ofensif yang sukses, maka saya membutuhkan, saya kira, dia main 300 tank, 600 hingga 700 kendaraan tempur infanteri, dan 500 howitzer. Saya tidak mendapatkannya. Das bekomme ich aber nicht. Das heißt, ich kann das, was mir als politisches Ziel vorgegeben ist. Artinya, saya sama sekali tidak bisa mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan untuk saya. Namun di Barat, ilusi ini terus dipertahankan setiap kali dengan sistem senjata baru. Dan kualitas serta jangkauan sistem senjata pun terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Setiap kali, itu disebut sebagai game changer. Jadi, dengan itu, situasi strategis seharusnya bisa diubah demi keuntungan Ukraina. Namun sejak awal, itu sama sekali tidak realistis. Jika kita melihat ke belakang, apa yang terjadi dengan sikap Barat ini? Slogannya di sini adalah, Ukraina tidak boleh kalah perang, dan Rusia tidak boleh menang perang. Betapa tidak masuk akalnya jika politisi mengatakan hal seperti itu. Namun jika kita melihat ke belakang, kita juga harus mengatakan bahwa semua peluang yang muncul selama perang ini untuk mengakhiri pembunuhan, mengakhiri perang ini, mengakhiri kehancuran negara ini, semuanya telah terlewatkan. Yang paling menonjol dalam hal ini tentu saja adalah perundingan di Istanbul, tetapi selalu ada peluang tersebut. China kemudian mengajukan sebuah usulan yang sangat masuk akal, yang juga sempat diterima oleh Putin, yaitu sebaiknya dimulai dari titik di mana pembicaraan berhenti pada pertengahan April 2022. Artinya, sudah ada kemajuan tertumbuh tetap. China kemudian bersama Brasil mengusulkan rencana Slim Point. China hat dann gemeinsam mit Brasilien ein 6-Punkte-Plan vorgeschlagen. Ich selbst habe ja dann 2023 im Saya sendiri pada Agustus 2023 bersama Peter Brandt dan Horst Telchik juga telah mengajukan beberapa usulan. Tentu saja, usulan-usulan tersebut kini sudah tidak relevan lagi karena perkembangan situasi militer dan mengerasnya posisi politik. Namun jika kita pikirkan betapa banyak penderitaan dan kehancuran yang sebenarnya bisa dicegah, seandainya Barat dan khususnya juga orang-orang Eropa, pada saat itu tentu kedua pemerintahan, tapi terutama juga orang-orang Eropa, mengambil sikap yang konstruktif menuju perdamaian. Selama 3,5 tahun perang ini, tidak ada satupun upaya dari pihak Eropa untuk mengakhiri perang ini secara damai. Satu-satunya yang mencoba adalah Perdana Menteri Hongaria, Orban, dan dia justru mendapat kritik paling keras.
Dia telah berusaha mengeluarkan orang-orang Eropa dari jalan buntu ini, seolah-olah hanya ada akhir militer, yaitu kekalahan Ukraina. Namun, itu tidak membuahkan hasil. Oh ya, pertanyaan tentang Jerman. Ya, saya punya kesan bahwa Jerman memainkan peran yang sangat ambivalen. Ada dua negara Eropa yang sangat terlibat, terutama di bidang militer, yaitu Prancis dan Inggris. Saya ingin mengingatkan tentang pertimbangan yang sudah lama dilakukan terkait pasukan penjamin, yang jika terjadi gencatan senjata atau keberhasilan perundingan damai, akan ditempatkan di Ukraina. Jerman agak ambivalen dalam hal ini, tetapi secara politik mengambil posisi yang sangat tegas. Saya akan menjelaskan dengan sebuah contoh. Anda pasti ingat pertemuan di Oval Office, yaitu di Gedung Putih, pada 18 Agustus, di mana selalu saja dituntut bahwa sebelum pertemuan bisa terjadi, harus ada gencatan senjata terlebih dahulu. Padahal itu tidak bisa direalisasikan seperti itu. Tuntutan seperti ini juga sering datang dari pihak Jerman. Selain itu, cara Jerman dalam merumuskan hal-hal tertentu, izinkan saya mengatakannya seperti ini, menunjukkan kecenderungan mental menuju perang. Apakah itu disadari atau tidak, saya tidak bisa menilainya. Namun menurut saya hal itu sangat-sangat ceroboh. Kita juga baru saja melihatnya lagi dalam kaitannya dengan drone di atas Polandia. Kita benar-benar harus berusaha mengatur segala sesuatunya agar kekalahan militer yang katastrofal bagi Ukraina tidak terjadi. Tidak ada seorang pun yang berkepentingan dengan hal itu. Dan kita hanya bisa mencegahnya jika tercapai perundingan yang berhasil untuk kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua pihak, termasuk juga kepentingan kita sendiri. Penghentian perang pada dasarnya bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan prasyarat agar di Eropa dapat tercipta suatu tatanan perdamaian dan keamanan, di mana Rusia dan Ukraina memiliki tempatnya masing-masing, dan yang memberikan stabilitas serta keamanan bagi semua pihak di masa depan. Itulah sebenarnya poin yang paling penting. Dan menurut saya, fakta bahwa orang-orang Eropa tidak bekerja ke arah itu bukan hanya kelalaian, melainkan sangat tidak bertanggung jawab. Anda mengemukakan poin yang sangat menarik tentang bagaimana proposal perdamaian dari Tiongkok dan Brasil ditolak, sementara upaya diplomatik oleh Hungaria justru dihukum. Yang mengkhawatirkan adalah semua ini terjadi selama lebih dari 3,5 tahun, di mana negara-negara Eropa bahkan tidak melakukan diplomasi apapun dengan Rusia, bahkan tidak berbicara dengan mereka. Kekhawatiran besar saya adalah, mengingat Rusia menganggap masuknya NATO ke Ukraina sebagai ancaman eksistensial, apa yang akan terjadi jika Rusia tidak dapat mencapai tujuannya melalui diplomasi, mengingat tujuan strategisnya? Menurut Anda, apa yang akan dilakukan Rusia secara militer? Apakah mereka akan merebut seluruh wilayah strategis Ukraina dari Odessa hingga Kharkov? Bagaimana Anda melihat perang ini akan berakhir secara militer jika bukan melalui diplomasi? Ya, Anda membuat pembedaan yang sangat penting. Memang harus dibedakan antara kemenangan politik dan kemenangan militer atau kekalahan militer. Secara politik, saya selalu berpendapat bahwa tidak ada yang bisa memenangkan perang ini. Rusia juga harus menerima kemunduran yang signifikan. Hanya dengan bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO saja sudah menjadi beban besar bagi Rusia. Jadi, mari kita bicara tentang hal-hal militer. Saya bersepakat bahwa Rusia ingin menduduki keempat ringsan administratif spesifik. Entitas kesetempat behimutin yang simbol pada urut small duduk mesin melalui referendum. Durch ein Referendum die Bewohner entscheiden lassen. Nein, hier geht es tatsächlich darum, Tidak, di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk menciptakan kembali zona penyangga di wilayah-wilayah tersebut, juga antara Rusia dan NATO. Dan itu juga berarti jika ada kesepakatan, seluruh Ukraina akan terlibat. Yang belum sepenuhnya jelas adalah apakah Rusia juga akan mencoba merebut Odessa untuk menjalin hubungan langsung dengan kelompok pendudukannya di Transnistria. Dan yang terpenting, strategi in memas akses Ukraina ke POM.
Klath. Muramonin Yutev Fuß Ukrainian berhapat sie Sealing, Tiptor, akan di. Ob und wann es tatsächlich zu Verhandlungen kommt. Ich habe den Eindruck, dass die Kampfhandlungen jetzt in den Saya merasa bahwa pertempuran akan sedikit berkurang dalam waktu dekat. Hal ini berkaitan dengan musim. Medan di Ukraina tidak lagi dapat dilalui oleh pasukan mekanis seperti sebelumnya. Namun, ini juga berkaitan dengan fakta bahwa Rusia sendiri memiliki kepentingan untuk mengakhiri perang ini. Perang ini telah membatasi kemampuan geopolitik Rusia secara signifikan. Kita bisa melihatnya pada contoh Azerbaijan dan Armenia. Pengaruh forces Sir, Diktur Thas Streng, telah menurun signifikan reformi seksualistik Oridu. Alehini Yuit, Bert Mimalth Pranor di Mesbrain disebut Themer. Das ist auch der Nahostkrieg spielt hier eine große Rolle. Sollte es wieder zu militärischen Kampfhandlungen zwischen den Jika terjadi lagi pertempuran militer antara Iran dan Israel, maka itu juga merupakan aspek yang tidak menyenangkan bagi Rusia. Iran adalah sekutu dekat Rusia, dan sangat mungkin Rusia akan mencoba untuk mempengaruhi tercapainya solusi damai, sesuatu yang saat ini tidak bisa dilakukan. Jadi Rusia memiliki kekurangan di sini, kekurangan yang jelas. Dan untuk mendapatkan kembali kemampuan bertindak secara geopolitik, perang ini sebenarnya harus segera diakhiri. Pada dasarnya, any respect and respect, it's in meinem Hauptthemis, to befmij in tang yt. Dass sich letzten Endes die Vernunft doch durchsetzen wird. Das andere ist natürlich nach wie vor das große Interesse. Hal lain yang tentu saja tetap menjadi perhatian besar Trump adalah keinginannya sendiri untuk berkontribusi secara aktif dalam mengakhiri perang ini. Namun saat ini kita berada dalam situasi yang menggantung, yang terjadi karena pada putaran terakhir perundingan di Istanbul pada bulan Juni, tidak dibahas topik-topik yang sebenarnya menjadi inti permasalahan. Rusia sebenarnya telah menyampaikan posisinya mengenai gencatan senjata dan perundingan damai dengan Ukraina melalui sebuah memorandum pada 2 Juni dan meminta Ukraina untuk bernegosiasi mengenai hal itu. Namun, hal tersebut ditolak. Zelensky menolaknya dan mengatakan bahwa mereka hanya ingin membahas pertukaran tahanan dan anak-anak yang diculik. Und über die verschleppten Kinder reden. Deshalb ist zum Beispiel auch der ständige Vorwurf an Oleh karena itu, misalnya tuduhan yang terus-menerus terhadap Rusia, bahwa Rusia sebenarnya tidak mau berunding, bahwa tidak mungkin berunding dengan Rusia, tidaklah benar. Selain itu, setelah tuduhan ini, setelah pertemuan di Anchorage dan pertemuan Presiden Amerika dengan para pemimpin Eropa, kedua belah pihak justru semakin mengeraskan posisi mereka. Rusia mengatakan, ya, kami juga siap untuk mengadakan pertemuan. Namun, pertemuan itu harus dipersiapkan dengan cermat. Harus ada agenda, dan sebaiknya sudah ada perundingan atau pra-perundingan di tingkat setinggi mungkin, yang memungkinkan kami menilai bahwa pertemuan seperti itu memang masuk akal untuk dilaksanakan. Ini kurang lebih sejalan dengan pendekatan Istanbul 2022. Namun, Ukraina mengatakan bahwa mereka ingin terlebih dahulu merumuskan secara rinci jaminan keamanan. Rincian ini kemudian harus diterima oleh Rusia, dan hanya jika Rusia menerima rincian tersebut, barulah mereka bersedia untuk melakukan pertemuan. Jadi kita melihat di sini bahwa pertentangan antara kedua posisi ini sangat sulit untuk diselesaikan. Dan saya berharap Presiden Amerika Serikat benar-benar akan mencoba hal ini. Sementara pertempuran terus berlangsung, orang-orang terus meninggal, dan negara tersebut terus hancur. Inilah tragedi dari kedua pihak yang berperang, dan juga disebabkan oleh pengaruh Barat. Saya rasa bahayanya tanpa adanya negosiasi adalah bahwa satu-satunya solusi yang tersisa hanyalah solusi militer. Anda tadi menyebutkan kecenderungan untuk melakukan eskalasi dengan memperkenalkan Wunderwaffe baru atau senjata ajaib untuk membalikkan keadaan perang. Dan tampaknya ini adalah langkah yang selalu diambil setiap kali perang proksi tampak berjalan ke arah yang salah. Kita tampaknya memperkenalkan senjata yang lebih kuat. Saya rasa perlu diingat bahwa Biden pernah mengatakan bahwa pengiriman F-19 akan memicu Perang Dunia Ketiga. Tetapi kita sudah melangkah jauh melampaui itu. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda tentang retorika perang dan eskalasi antara Rusia dan terutama sekarang, Eropa.
yang telah meningkat pesat. Sejauh mana Anda melihat risiko bahwa Rusia dan Eropa, jika bukan NATO, benar-benar akan terlibat dalam perang langsung? Europe, if not NATO, will actually engage in a direct war. Ada dua aspek yang dapat menyebabkan terjadinya eskalasi, baik di masa lalu maupun di masa depan. Salah satu aspeknya berasal dari Ukraina. Karena Ukraina sangat melemah di bidang militer dan hampir tidak mungkin lagi mempertahankan pertahanannya, yang terjadi di sana pada dasarnya hanyalah pertempuran penundaan. Oleh karena itu, Ukraina sudah sejak lama berusaha melakukan eskalasi di bidang lain untuk menarik NATO ke dalam perang ini. Misalnya, melalui serangan terhadap sistem peringatan dini strategis nuklir, serangan terhadap armada pembom strategis nuklir Rusia, atau juga melalui serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini adalah upaya untuk mengangkat perang ini ke tingkat yang berbeda, khususnya ke tingkat antara AS dan Rusia, dan dengan demikian memperluas perang ini. Hal lainnya adalah niat yang terutama berasal dari pihak Eropa. Selalu dikatakan bahwa kita harus membuat Ukraina mampu menggunakan senjata secara efektif jauh ke dalam wilayah Rusia, seolah-olah memberikan mereka perspektif strategis. Kata kuncinya adalah sistem Taurus dari Jerman, dan pada dasarnya itu berarti bahwa pihak Eropa mengambil langkah dari keterlibatan tidak langsung dalam perang ini menjadi keterlibatan langsung. Namun saya rasa pihak Eropa sangat menyadari bahwa tanpa dukungan Amerika Serikat, ini akan menjadi sebuah upaya yang akan mengarah pada perang Eropa yang meluas dan kehancuran benua ini. Saya harap Anda setidaknya menyadari hal ini. Karena itu, saya juga mengikuti dengan sangat prihatin upaya-upaya yang dilakukan oleh apa yang disebut koalisi yang bersedia, yang terus-menerus mencoba untuk bisa dibilang memasukkan kaki mereka ke dalam pintu, baik dalam kaitannya dengan perjanjian damai maupun gencatan senjata, dengan sadar bahwa Rusia tidak akan pernah menerima penempatan pasukan dari negara-negara NATO di Ukraina. Inilah sebenarnya pendekatan yang diambil Rusia sejak awal. Ukraina, sebagaimana diatur dalam konstitusinya, harus menjadi negara netral, tidak berpihak pada blok manapun, tanpa senjata nuklir. Tidak boleh ada pasukan asing yang ditempatkan di wilayah Ukraina. Itulah sebenarnya poin-poin utamanya. Das sind die Kernpunkte eigentlich. Also was man erreichen will, ist eben diese. Jadi, yang ingin dicapai adalah zona penyangga besar antara NATO dan Rusia, agar tidak terjadi eskalasi akibat kegagalan teknis atau kesalahan manusia yang tidak lagi dapat dikendalikan secara politik. Situasi ini juga terjadi baru-baru ini terkait dengan drone di atas Polandia. Dalam hal ini, sebenarnya tidak bertindak seperti yang seharusnya dilakukan dalam situasi krisis, yaitu mencari kontak, berusaha mengklarifikasi situasi, and in fact, even langsung reflexed, nominatis more profilaksi atau furor. Eserguet dan into setershilling konteks ini, risiko terseretkan peranghi. In diesen Krieg hineingezogen zu werden. Jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Drohnengeschichte hat Sekarang, juga dalam kaitannya dengan insiden drone ini, Presiden Ukraina kembali berbicara bahwa tindakan pencegahan harus diambil untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Bahkan usulan yang sudah muncul di awal perang, yaitu mendirikan zona larangan terbang di atas Ukraina Barat, muncul kembali. Zona larangan terbang berarti akan terjadi konflik langsung antara NATO atau negara-negara yang mendirikan zona larangan terbang tersebut dengan Rusia. Hal ini harus benar-benar disadari. Semua ini sudah pernah didiskusikan, tetapi terus muncul kembali. Dan pertanyaan lainnya adalah, bagaimana bisa terjadi bahwa orang Eropa, katakanlah, terseret ke dalam perang ini, terlibat tanpa sengaja ketika muncul situasi yang kemudian tidak lagi dapat dikendalikan? Die dann nicht mehr beherrschbar ist. Da gibt es interessanterweise ein Interview des. Menariknya, ada sebuah wawancara dengan mantan Presiden Polandia Duda pada 3 September, di mana ia menjelaskan, insiden ini yang terjadi pada November 2022, di mana sebuah roket jatuh di wilayah Polandia, dan saya kira menewaskan 2 orang. Itu adalah roket Ukraina. Namun ia menjelaskan bahwa Presiden Ukraina mencoba menekannya agar ia menyatakan bahwa itu adalah roket Rusia.
Dan dia mengatakan, tentu saja sejak awal Ukraina ingin menarik Barat ke dalam perang ini. Dan yang mengejutkan bagi saya bahkan, dia kemudian melanjutkan, dan sebenarnya itu juga benar. Saya tidak ingat kata-kata persisnya, tapi sebenarnya memang begitu. Nicht mehr im Kopf, aber eigentlich wäre es auch das. Tatsächlich ist das natürlich so, dass nur eine Memang benar bahwa hanya perluasan perang ke seluruh Eropa yang dapat mencegah kekalahan militer Ukraina secara terisolasi. Namun, pada akhirnya hal itu akan menyebabkan kehancuran seluruh benua Eropa. Para politisi harus menyadari hal ini, terutama ketika mereka dalam narasinya mengatakan bahwa Rusia akan selalu menjadi musuh kita, atau bahwa Rusia bisa dikalahkan. Tidak, itu tidak mungkin. Satu-satunya solusi yang dapat menyelamatkan Ukraina dan mencegah kita terseret ke dalam pusaran ini adalah memulai perundingan damai yang melayani kepentingan kedua belah pihak, namun juga sejalan dengan kepentingan Eropa. Jika saya boleh mengajukan satu pertanyaan lanjutan terakhir, bagaimana Anda menjelaskan apa yang terjadi di Eropa? Secara tradisional, Amerika Serikat cenderung lebih agresif. Misalnya, pada tahun 2008, merekalah yang mendorong perluasan NATO, sementara di pihak Eropa justru menahan diri. Saat itu, Angela Merkel berpendapat bahwa langkah tersebut akan diartikan Rusia sebagai deklarasi perang. Namun sekarang kita melihat peran itu hampir berbalik. Dan di Eropa, kita menjadi sangat militeristik, dan bahkan tidak mau terlibat dalam diplomasi. Saya tidak yakin apakah Anda punya pandangan tentang bagaimana kita bisa sampai pada posisi ini. Tentu saja tidak ada penjelasan satu dimensi untuk hal ini. Bagi saya sendiri, ini juga merupakan sebuah fenomena. Namun menurut pandangan saya, sejak awal kita sudah berangkat dari asumsi yang sepenuhnya keliru, yaitu bahwa perang ini bisa diakhiri dengan kemenangan Ukraina. Itu adalah ilusi. Fiksi sejak awal. Dan pada dasarnya, dengan argumen kita, saya teringat pada banyak pernyataan dari apa yang disebut para ahli, yang selalu mengatakan, dan sebagian masih dilakukan hingga hari ini, Ukraina kuat-kuat, mereka tangguh, dan kerugian Rusia ini, Rusia sedang menunjukkan, dan seterusnya. Narasi ini yang ingin kita pertahankan selama 3,5 tahun, 3 tahun, seharusnya paling lambat berakhir saat Trump mulai menjabat. Kita seharusnya mencari kerjasama dengan Trump dan mendukung upayanya untuk perdamaian. Namun, kita tidak melakukannya. Artinya, yang kita lakukan saat ini adalah terus membangun hambatan, bahkan untuk sekutu terdekat kita, Amerika Serikat, dalam upaya mengakhiri perang ini. In dem Bemühen, diesen Krieg zu beenden, hat auch damit zu tun, dass wir nicht zugeben. Itu juga ada hubungannya dengan fakta bahwa kita tidak bisa mengakui bahwa kita telah berkontribusi, sehingga perang ini sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Bahwa kita bahkan telah memelihara perang ini dengan mendukung Ukraina secara finansial begitu besar, dengan mendukung mereka secara militer, dengan melemahkan kemampuan pertahanan kita sendiri demi mendukung Ukraina. Dan akhirnya, karena kita gagal atau tidak mampu untuk melakukan satu pun upaya guna mencapai solusi damai melalui perundingan perdamaian. Inilah sikap keras kepala itu. Saya merasa benar, tetapi pada akhirnya justru sikap inilah yang akan sangat merugikan. Terutama bagi Ukraina sendiri, tetapi pada akhirnya juga bagi kita. Karena jika Ukraina kalah secara militer dalam perang ini, kita juga kalah secara militer. Memang ini keterlibatan tidak langsung, tetapi tanpa keterlibatan kita, perang ini sudah beranis. Ohne unsere Beteiligung wäre dieser Krieg längst zu Ende. Das muss man, ohne diese Unterstützung wäre dieser Krieg längst beendet. Tanpa dukungan ini, perang ini sudah lama berakhir. Jadi kita hanya bisa berharap pada akhirnya bahwa Trump yang akan menang. Dan kesan saya memang bahwa dia juga berusaha untuk menormalkan kembali hubungan dengan Rusia. Itu adalah poin yang sangat penting. Pertemuan di Engels sangat jelas menunjukkan hal itu. Ada beberapa sinyal yang mengarah ke sana. Seluruh suasana, seluruh jalannya pertemuan itu. Tapi intinya juga adalah benar-benar membawa normalisasi itu. Yaitu melalui jalur politik,
memperbaiki hubungan ekonomi, dan yang terpenting juga memulihkan stabilitas militer, yang dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar telah hilang antara kedua kekuatan supernuklir strategis ini. Melalui perundingan pengendalian senjata yang akan segera berlangsung mengenai sistem senjata nuklir strategis, paling lambat hingga 5 Februari tahun depan, perundingan tersebut harus dilanjutkan. Dan saya pikir, kedua belah pihak sangat berkepentingan dengan hal itu. Namun juga, ini ingin saya tambahkan sebagai penutup, menyangkut pertanyaan tentang posisi apa yang akan kita ambil dalam tatanan dunia geopolitik di masa depan. Selama ini, kita menyebut tatanan dunia baru ini sebagai tatanan kekuatan besar yang saling bersaing, Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat. Sekarang muncul sesuatu yang baru, yaitu dunia multipolar. Dan kita sebagai orang Eropa juga harus melihat di mana posisi kita. Kita, orang Eropa, telah kehilangan begitu banyak pengaruh dalam aritmetika kekuatan geopolitik akibat perang ini dan akan terus kehilangan, juga karena kerugian ekonomi yang ditimbulkan perang ini bagi kita. Sehingga that's impolitis and jauh kita short Amerika Serikat. Dan kemudian, melalui akhir demod perang ini, membangun tatanan perdamaian dan keamanan di Eropa. Saya sendiri juga memiliki kekhawatiran serupa, bahwa ketidakmampuan Eropa untuk menemukan tempat di dunia multipolar merupakan salah satu alasan kepanikan dan kurangnya imajinasi politik. Jenderal Harald Kujat, terima kasih banyak atas wawasan Anda. Ini memang masa-masa yang sangat berbahaya. Jadi sekali lagi terima kasih. Mari kita berharap yang terbaik. Keep our fingers crossed.